untuk selanjutnya kembali saya serahkan kepada Kang Jumadi. Alhamdulillah demikianlah tadi himbauan atau kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Itu, ketua dari BFC. Selanjutnya mungkin kalau saya lihat 10 ketua komunitas yang hadir di saat malam hari ini, mungkin saya akan melakukan sedikit voting atau tanggapan, mohon tanggapan dari kawan-kawan atau ketua komunitas yang hadir, dimana kira-kira menurut ketua sekalian atas kesimpulan atau usulan dari rencana tujuan kita bersama untuk melegalkan komunitas sinergi saudara Saudi. Mungkin dari Bang Agung, gimana kira-kira? Alhamdulillah, aku tadi menyampaikan luas tentang perencanaan kita itu selanjutnya untuk melegalkan sinergi ini ke depannya akan lebih baik. Untuk itu saya pribadi menyikapi bahwa apa yang direncanakan ini ya cukup baik, karena dengan terciptanya ke depannya dengan demikian maka kita selaku komunitas tidak segan-segan lagi dan juga tidak was-was lagi apabila kita melanglang buana dalam meneruskan hobi-hobi kita di tempat-tempat kita. Dan layaknya bagi kawan-kawan sekalian semuanya juga hendaknya kiranya marilah kita dukung dan kita support agar kiranya kedepannya bisa terlaksana apa yang telah kita cita-citakan pada malam hari ini. Itulah sekian dari saya. Boleh kita tanggapan dari semua komunitas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya rasa saya pribadi mewakili SAC. Pengalaman saya di daerah saya pribadi itu memang memprihatinkan, terutama itu mengenai Kapitrum. Karena mohon maaf di sini untuk wilayah saya sendiri tersebut, bahkan ada oknum-oknum yang bekerja di instansi pemerintahan, bahkan mereka berkata silakan menyatu, nanti kalau ada apa saya yang tanggung jawab. Kata-kata tersebut sangat menyakiti para engger. Itu sangat menyakiti perasaan kami. Saya berani berbicara seperti ini karena sungguh memperhatikan menurut saya. Jadi saya tuh mengadu harus kepada siapa. Sementara yang mohon maaf yang bekerja di instansi pemerintahan tersebut malah berkata seperti itu. Jadi jika ada tindakan dari Bapak itu bahwasanya kita nanti ada dinamika, kemudian ada mungkin semacam peraturan tersebut yang bisa melanjutkan agar sistem itu bisa kita bantu. Saya sangat-sangat mengapresiasi sekali. Saya mensupport sekali. Bahkan kalau bisa bagaimana penerapan di lapangannya itu bisa terlaksana, karena musuhnya itu mungkin pelaksanaan di lapangannya yang susah saya kira. Iya, mungkin saja dapat saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada prinsipnya anggar liar itu mendukung penuh. Ada sedikit bahasa pemancingnya ikan sepat ikan gabus. Malam ini juga bila perlu kita buat agenda rapat. Ya, supaya lebih cepat lebih bagus. Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Di sini ada Pak Penghulu yang menghadiri. Mungkin untuk agenda rapatnya nanti secara formal. Nanti kita setting aja Pak Riko kayak mana singkatnya. Kalau memang setuju. Nah untuk Mas Denny nanti itu ya kita udah banyak cerita tentang pemberantasan setrum, mungkin kesadaran dulu yang perlu kita ini. Nanti selanjutnya nanti kita bincang-bincang aja. Kalau untuk legalitas kita sendiri kita belum punya. Makanya malam ini kita rapat untuk melegalkan bahwasanya kita peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap apa yang ada di sekitar kita, termasuk nanti kita akan membuat agenda untuk tahun depan kita tambah untuk anak yatim. Ini wacananya sih ya, untuk anak yatim ya mungkin nanti kalau
ormas-ormas yang ada di masyarakat yang tempat kita berbagi takjil kemarin kan sudah banyak yang memperhatikan kegiatan sudah 2 kali ya. Mungkin akan bersama-sama membahu, bisa jadi mungkin pembagian sembako walaupun sekilo beras tambahan itu aja. Tapi kalau untuk agenda legalitasnya lebih cepat lebih bagus. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, untuk menanggapi masalah legalitas ini, berhubung saya juga sempat mengajukan pengajuan, maka saya memang mendukung, apresiasi, karena memang ya itu musuh utama untuk para angler-angler, untuk para pemancing lah, terutama setrum, racun. Itu alangkah bahagia mungkin kalau kami-kami ini yang mewakili pemancing setempat yang memang bisa dibasmi, bisa hilang lah gitu. Pada intinya saya mengapresiasi dan mendukung. Insya Allah nanti saya bicarakan lagi kepada rekan-rekan saya. Kalau untuk saya pribadi atau mewakili dari rekan-rekan FCR, kami mendukung penuh lah apa yang diagendakan untuk Bapak Riko tadi. Sangat-sangat mendukung. Kalau bisa kita percepat kita agendanya. Oke, itu adalah nanti terima kasih. Di sini saya mewakili rekan-rekan dari BRF. Intinya apapun niatnya, apapun tujuannya, selagi itu baik, insya Allah akan menghasilkan keputusan yang baik. Apalagi kita komunitas, mudah-mudahan kita semua di sini komunitas berdasarkan kekeluargaan. Insya Allah apapun ceritanya, apapun perkumpulannya, kalau sudah didasari dengan persaudaraan, apapun halangan yang akan menghalang kita, insya Allah semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesehatan kita semua ya. Nah itu. Kalau soal cerita tentang nyetrum, wah ini saya paling banyak pengalamannya sama kawan nyetrum ini. Saya mancing dikejar sama tukang setrum ya udah biasa itu. Nah, jadi kalau ada yang namanya seperti ini, saya terus terang sangat mendukung sekali Pak Riko. Karena apapun ceritanya, sama kepala desa pun saya sering mancing ini dulu tapi ya Pak ya. Tapi bedanya dulu dasaran ya Pak, sekarang kita casting. Tapi di casting ini alhamdulillah saya banyak dapat teman, banyak dapat wawasan, alhamdulillah. Ya pokoknya intinya saya sangat mendukung apa yang kita agendakan malam ini. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ya khususnya ketua-ketua ya, yang mana telah memberikan saya waktu untuk sedikit berbagilah khususnya. Saya mewakili dari komunitas anggaran. Semua yang kita bicarakan tadi ya saya setuju, sangat setuju. Artinya kita yang berkomunitas ini bukan hanya sekedar mancing, tapi alhamdulillah terbentuknya komunitas sinergi sahobi tadi membentuk kekeluargaan kuat. Itu pula lah yang jadi cita-cita kami. Jadi apapun yang jadi tujuan kita tadi melegalitaskan komunitas kita ya sangat setuju sekali lah. Jadi saya yang alhamdulillah dari kecil suka mancing, tapi baru-baru ini punya pengalaman sedikit. Mudah-mudahan dengan terlegalitasnya komunitas kita ini bisa mendukung. Kalau nyetrum di mana-mana spot ada, termasuk spot kami ya di Rubia khususnya. Tapi di situ kami mancing, niat kami hanya mancing. Namanya pemancing itu kan memang pecinta rawa. Itu ada beberapa spot yang memang kami itu dilarang. Artinya kami diusir. Ya saya bergembira teman-teman mancing itu diusir. Alasannya takut terbakar ini itu kan gitu. Jadi kayaknya merasa tidak dihargai atau terhormat lah. Setelah saya pikir saya udah punya komunitas, banyak teman-teman kok diusir kan gitu. Ya itu mudah-mudahan dengan hal itu, dengan terbentuknya legalitas yang akan kita buat ini bisa mendukung. Nah itu aja masukan dari saya dan usulan saya. Terima kasih.
sedikit ada tambahan tentang tindak pidana. Itu ranahnya pidana, itu setrum itu. Kita kemarin beberapa bulan yang lalu ada mediasi ke Polres, dan alhamdulillah dalam kesempatan itu waktu acara bincang-bincang ringan saya ada sampaikan tentang illegal fishing tadi, kan gitu. Apabila legalitas kita sudah terbentuk, sudah sah secara hukum, kita sudah sounding ke Kesbangpol, kita sudah sounding ke Kominfo, dan kita sudah sounding juga ke Dinas Lingkungan Hidup, Kapolres siap untuk menurunkan SK bahwa kita punya hak dan kuasa dalam memberantas illegal fishing. Itu janji Kapolres. Jadi nanti untuk sosialisasi kepada masyarakat, menyikapi tadi seperti kata ketua anggaran bahwa ada beberapa spot yang di sana yang nggak dibolehi orang mancing dengan alasan terbakar. Itu nanti Dinas Lingkungan Hidup yang mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa komunitas yang mempunyai KTA seperti ini, mereka punya kuasa untuk menjaga lingkungan. Ini sebetulnya mau saya sampaikan apabila sudah selesai legalitasnya, cuman karena kendalanya dari kawan-kawan semua tentang masalah illegal fishing ini supaya saya keluarkan. Dan nanti Kapolres pun berjanji membawa kita ke Kajari untuk bersilaturahmi ke Kajari biar kita bisa jadi mitranya Kajari juga, kepala Kejaksaan Rokan Hilir, supaya legalitas kita memang betul-betul kuat. Pemerintah daerah dari mulai legislatif, yudikatif dan eksekutif itu stresnya masalah illegal fishing ini, stresnya sering. Yang ditekan ujung-ujungnya kepala desa. Jadi dalam konteks ini kita udah buka komunikasi, walaupun kami sekitar datang ke Polres bukan ini misinya, tapi waktu acara bincang saya singgung ke sana. Karena kebetulan dia nyinggung macam mana komunitas pembangunannya. Alhamdulillah jalan, alhamdulillah kan gitu. Jadi insya Allah aturan hal ini saya buka apabila legal standing kita udah oke, tapi ini saya buka sekarang karena keluhan kawan-kawan tentang illegal fishing. Kapolres Rokan Hilir berjanji mengeluarkan mandatnya kepada kita sebagai oknum yang bisa memberantas illegal fishing. Ada SK-nya. Itu janjinya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kawan-kawan sudah bisa memahami dan kembali lagi kepada Ketua Kang Jumali. Alhamdulillah setelah mendengar tanggapan dari kawan-kawan ketua komunitas sekalian, saya menyimpulkan bahwasannya kita satu suara ataupun kita memiliki satu tujuan untuk menimbulkan atau menerbitkan legalitas sinergi saudara sehobi agar ke depan kita bisa mencegah yang namanya illegal fishing apapun itu, baik setrum, racun, bukat harimau ataupun yang lain-lain. Yang jelasnya sejenis yang namanya illegal fishing bisa dicegah atau dilarang. Selanjutnya mungkin sedikit masukan dari saya. Oke, kita sepakat dalam pembentukan atau penerbitan legalitas. Tapi mengingat bahwasanya di dalam sinergi kita ada kurang lebih 26 komunitas yang terdaftar atau tercatat di grup WA kita yang kita beri nama Sinergi Saudara Sehobi. Jadi sedikit usulan dari saya bahwasanya mari kita satu tujuan, mari kita satu kesimpulan bahwasanya ke depan legalitas ini memang betul-betul kita bentuk. Tapi kalau usulan dari saya tidak sekarang, karena sambil kita mengajak atau menarik kawan-kawan yang kebetulan mungkin orang itu satu misi sama kita, hanya saja pada malam hari ini orang itu tidak memiliki kesempatan ataupun kesehatan sehingga orang itu tidak bisa datang. Jadi alangkah baiknya kalau saya berpikir mungkin kalau kita yang di sini ini sudah sepakat atau setuju, kita bulatkan bahwasannya nanti di tanggal 24 ketepatan itu mungkin di titik zona yang kelima, yaitu di 37 di tempat angler-angleran dan BFC. Di situ kita rapatkan atau
resmi kita bentuk yang namanya rapat notulen, gitu Pak ya. Nah, itu rapat notulen. Sambil kita mengajak kawan-kawan kita yang masih, ya itu tadi, belum bisa datang pada malam hari ini, yang mungkin beralasan apakah itu yang bisa dibilang kesempatan orang itu tidak ada. Sebetulnya pingin, cuman hanya orang itu tidak sempat. Karena kadang itulah yang harus kita syukuri, bahwasanya nikmat sempat dan nikmat sehat. Karena kadang ada yang sehat tapi kita tidak sempat, ataupun kita sempat kebetulan kita tidak sehat, jadi kita tidak bisa hadir di acara yang sebetulnya orang itu sangat antusias ataupun sangat ingin sekali mengikuti agenda berbagi takjil yang kita adakan pada tahun ini. Kalau untuk saya sementara sedikit itu saja. Kalau kiranya kawan-kawan setuju ataupun kawan-kawan ingin malam hari ini juga, bagi saya itu sama aja, karena itu ibaratnya penting. Hanya saja saya meminta keringanan hati kawan-kawan untuk menunggu beberapa saat ataupun beberapa waktu di tanggal 20. Ya mudah-mudahan di tanggal 24 nanti kita bisa berkumpul semua ketua komunitas bisa hadir. Karena sedikit banyaknya nanti mari sama-sama kita berikan penjelasan kepada kawan-kawan kita yang mungkin kiranya si A dekat dengan si B yang kebetulan malam ini tidak datang, jadi bisa diberikan pengertian sedikit yang membuat kawan kita itu bisa hadir ataupun semangat untuk hadir di acara ataupun di rapat yang akan kita adakan nanti. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau kiranya dari kawan-kawan ada usul yang lain, silakan sama-sama kita rembukan. Gimana kira-kira kawan-kawan? Kalau malam ini kita buat konsep rapat notulennya terbatas. Ya. Nanti kan kita bikin konsep daftar rapat notulennya kan, kita acara rapatnya, nanti untuk daftar hadirnya. Ya. Kalau nggak kita konsepkan, baru Ya. kita eksekusi. Karena kalau bisa pun di notulen rapat itu enggak sekedar KSB yang kita isi, tapi semua jajaran, semua bagian. Jadi ada yang kalau KSB kan kita tahu ketua, sekretaris, bendahara. Tapi di bawah itu kan ada dia yang mendukung kegiatan ketua, sekretaris, bendahara itu, entah seksi, seksi peralatan apapun jenisnya itu. Tapi kalau bisa itu semua udah kita struktur. Jadi di rapat notulen nanti kita sudah bisa memberikan istilahnya mandat lah kepada kawan-kawan yang hadir itu juga untuk mengisi tugasnya. Gitu kira-kira. Gimana menurut kawan-kawan semua? Alhamdulillah kalau kayak gitu, kalau kita benar-benar satu suara, benar-benar kita satu tujuan, bahwasannya kita berkeinginan penuh untuk menerbitkan legalitas dari Sinergi Saudara Sehobi. Sambil kita pikirkan, ya nggak mungkin juga kita mancing, kita buat nama Sinergi Saudara Sehobi kan. Kita timbulkan nama yang baru, yang mengenai, yang tidak lari dari jalur kita, yaitu mancing. Tapi masih untuk bisa merangkul semua kawan-kawan komunitas. Yang terpenting, tanpa komunitas itu terpecah. Misalkan FCR ataupun Kombat sendiri itu tidak hilang, Kombat itu tetap ada. Tapi dia di dalam komunitas yang ada di Sinergi Saudara Sehobi. Begitu juga yang lain, AL212, FCR, AMR, BRF, Angler-Angleran, BFC, RLFC, SAC, AKAP. Kayak AKAP sendiri saya rasa orang itu pun sangat minat, apalagi PMR kawan kita. Karena problem kita sama, kurang lebih problem kita sama bagi pemancing ini, yaitu tetap di jalur illegal fishing. Hanya saja untuk penyelesaiannya ataupun untuk menanganinya kita kurang pemahaman ataupun kurang sedikit penjelasan yang lebih gitu misalnya.
karena kan ya kita nggak bisa juga harus main barbar, mungkin bisa aja kan gitu sih, kita tangkap kita buang, tapi kan ujung-ujungnya tetap bernamanya, walaupun dia illegal fishing pemain setrum, apalagi dia satu wilayah sama kita atau tetangga kita juga. Alangkah baiknya kalau kita bisa sosialisasi, jadi nggak perlu kita ibaratnya kita nggak harus menjadikan musuh untuk mencegah illegal fishing kan gitu sih. Jadi kemana kita bisa merangkul orang itu, kawan-kawan yang bermain illegal fishing, untuk sama-sama seperti kita ikut menjaga kelestarian alam atau lingkungan ataupun habitat yang ada di sungai kan gitu sebelumnya. Ya mungkin demikian dari saya. Kiranya ada tanggapan atau tambahan dari Pak Penghulu ataupun Pak Riku, kembali saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai pertemuan kita mulai sore sampai malam ini membicarakan hal-hal kebaikan umat. Ya mungkin di sini Allah ridho. Ya, Allah memberikan berkah pada kita. Jadi mengingat masalah perkumpulan kita ini perkumpulan yang sangat baik sekali. Jadi jadikan pemerintahan mulai dari penghulu kecamatan sampai ke kabupaten jadi mitra. Ini payung hukum, ya legalitas. Jadi tadi kita lihat semua ketua-ketua ya sudah sangat mendukung sekali, mendukung lebih cepat lebih bagus. Ikan apa tadi Pak? Ikan cepat ikan bagus. Lebih cepat lebih lebih bagus kata Pak Bang Heru kan. Ini bagusnya kalau menurut kami Pak Riko, Bapak buat satu konsep ya kan, supaya pertemuan ke depan ya kita sudah apa WA kan semua ya, bikin situ penasihat umum, baru nanti masuk contohnya BRF. Saya sebagai anggota nomor 25 ya kata ya saya paling terakhir ya. Tapi kenapa? Karena saya lihat di sini kebaikan-kebaikan yang sangat baik sekali dalam hal penanggulangan ekosistem dan karhutla ini, terutama karhutla. Ini apapun judul ceritanya, karhutla ini pasti pemerintah sangat mendukung sekali. Jadi Bapak buat konsep di pertemuan kita nanti tinggal tanda tangani. Begini dia konsepnya, begini. Buat berita acara, baru sudah ketua umumnya bikin, Bapak penasihatnya bikin, Bapak-bapak. Ya, jadi inilah nanti lampiran semua. Ya, nah apa yang disampaikan beliau tadi pun sangat bagus juga. Kalau BRF apa saja Pak Dani yang apa komunitas kita MCR ya, oh iya. Tapi sebelah Bangkol Lestari ya, yang Bangkol Lestari BRF aja nanti dibuat atau satu konsep ya semua, karena tunggu membuat apa mengganti nama organisasinya aja, komunitasnya aja, konsep-konsepnya sama ke bawah. Jadi nanti dalam pertemuan ya sudah tinggal mengisi nama-namanya, baru di pertemuan ketiga kita sudah oke, sudah ditandatangani oleh penghulu, dan di situ nanti contohnya Bangkol Lestari, Kecamatan Bangkong Sako ya, camat juga Neken. Jadi nanti lebih cepat lebih bagus saya rasa. Teringat masalah usulan beliau ini tadi mengenai apa namanya setrum ya. Kalau ada aparat pemerintah ini, saya pun agak miris hati saya mendengarkan itu tadi. Kalau ada aparat pemerintah menyuruh, itu aparat itu yang belum terkaderisasi. Ya, sangat-sangat ingin sekali saya mendengar itu. Karena pada prinsipnya kami ini ada 14 poin tugas. Ya, termasuk di dalamnya pengayom. Pengayom. Baik dia di laut, air, tanah, semua sama besar penduduknya. Kok ada mencederai airnya, ikannya dicederai? Dia yang menyuruh, saya rasa bukan terkaderisasi, nggak pernah bintek itu, nggak pernah bintek itu. Ya, terus terang, hati saya miris tadi mendengar itu. Ya, nah, ya di sana juga kalau pas waktu kemarau,
ya banyak orang yang nyetrum itu, ya kita ya terus terang lah bersama dengan Babinsa, Babin Kamtibmas. Jadi dalam hal ini legalitas hukum kita dulu, itu dulu kita persiapkan, ya baru nanti ada kewenangan, ya dan ada kewajiban kita dulu kita buat, baru nanti kita buat kewenangan lagi, ya. Nah mitra kita yaitu kepolisian, kejaksaan dan bupati, ya. Nah ini menurut kami sangat bagus sekali, ya lebih cepat lebih bagus. Pertemuan ketiga kita sudah ada gambaran berapa jumlah seluruh komunitas ini, dan di situ tidak asal-asal anggota. Aku pendapat juga sama ketua kami, jadikan organisasi ini menjadi organisasi keluarga yang penuh dengan kekeluargaan. Namun kalau ada juga orang tukang mabuk misal ini, ya orang yang provokasi masuk ke dalam ketua kami terus angket itu, nanti payah ini. Katanya ini salah satu, makanya saya mendukung itu ini, ya. Pulang kemana? Jadi ingin masuk banyak mau ke BRI ini, tapi ketua sangat wanti-wanti sekali. Kenapa? Satu orang berbuat semua kena getah. Ini di komunitas ini. Jadi kita paham dulu. Malam ini kita sudah bintek. Ya tentu narasumber Pak Riko. Beliau ini. Dan semua kita narasumber berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada masing-masing. Nah, ini nanti membuat suatu berita acara, anggaran rumah tangga, anggaran dasar, kita buat di pertemuan kedua di mana tadi? Di kilometer 8. Ya, jadi situ sudah lengkap semua, tinggal teken. Ketua nanti bisa di WA kan kurasa Pak ya. Ya, lebih cepat lebih bagus ya. Kami pun sangat mendukung sekali. Lebih cepat lebih bagus. Ya, minggu depan mungkin sudah ada gambaran, ya Pak Dani pun nanti sudah ada WA-nya, biar kita teken besok baru ini nih barang contohnya, baru diajukan ke kecamatan, langsung kita serahkan sama Pak Riko, baru Pak Riko lah yang punya andal situ, ya itu saja. Semoga pertemuan kita ini ya mendapat berkah dari Allah SWT dan kita telah mendapat surganya Allah di kemudian hari nanti di padang mahsyar. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi tanggapan dan kesimpulan yang sama-sama kita dengar. Kedepannya saya hanya berharap mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Jadi tibanya nanti pas tanggal 24 kediaman ataupun basecamp Angler-Angleran dan BFC, di acara notulen rapat yang kita rencanakan, kita bisa kembali sama-sama berkumpul untuk merealisasikan legalitas yang akan kita bentuk. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada omongan atau tingkah laku dari saya yang kurang enak di hati atau menyinggung perasaan dari kawan-kawan, bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya tekankan, kiranya di tanggal 24 nanti kita bisa hadir kembali sama-sama untuk mengadakan atau merealisasikan rapat yang akan kita bentuk legalitas komunitas seluruh Rohingya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pembicaraan antara komunitas-komunitas Serokan Hilir untuk pembentukan atau membuat legalitas komunitas pemancing Serokan Hilir. Saya minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.